Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Kisah ini viral di mana-mana. Tentang pernikahan bak dongeng antara gadis sederhana Brebes dengan bos Arab yang tampan dan kaya raya. Tapi tahukah Anda, di malam pertama mereka, ketika semua impian telah terwujud, gadis itu justru meminta satu hal yang sangat tak terduga. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua harta duniawi suaminya. Inilah ujian iman dan ketulusan hati yang mengguncang janji suci mereka di hadapan Allah. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami. Like, subscribe dan share. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di bawah terik matahari Dubai yang membakar, kisah ini dimulai. Di tengah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, hiduplah Sari. Ia bukan turis yang menikmati kemewahan, melainkan seorang tenaga kerja wanita, perantau gigih dari Brebes. Tujuannya tunggal, mematahkan rantai kemiskinan yang telah membelenggu keluarganya di tanah air. Pukul 5 pagi, alarm ponselnya berdering tajam, memutus mimpi singkatnya tentang sawah hijau di kampung halaman. Rutinitasnya adalah siklus tak berujung, membersihkan, memasak, melayani kebutuhan majikan, lalu kembali membersihkan. Hari-harinya dihabiskan di dalam sangkar emas, jauh dari hiruk-pikuk jalanan, namun tetap terasa menyesakan. Tangannya yang seharusnya memegang cangkul kini lincah membersihkan debu gurun yang tak pernah habis menempel. Setiap tetes keringat yang jatuh, adalah harga yang harus dibayar demi masa depan adik-adiknya. Kelelahan fisik seringkali datang tanpa permisi, membuat punggungnya terasa remuk. Namun, Sari tidak punya waktu untuk menyerah. Malam tiba, setelah semua tugas selesai, ia akan duduk sendiri di sudut kamar. Kerinduan pada suara ibunya dan tawa renyah adiknya seringkali menusuk ulu hati, memicu air mata yang berusaha ia tahan. Di balik penatnya raga, ada tekad baja yang ditempa oleh janji. Janji untuk membawa pulang modal, janji untuk membangun rumah yang layak. Ia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan. Sari harus bertahan, sebab ia membawa harapan seluruh desanya di pundaknya. Pengorbanan ini harus tuntas. Ia tahu, Brebes menunggunya kembali sebagai pemenang. Ruang kerja Emer Khalid, sang majikan, adalah tempat yang sunyi, penuh dengan aura kekuasaan dan ketegasan. Sari memasuki ruangan itu dengan hati-hati, tangannya cekatan membersihkan debu dari setiap sudut, setiap figura berbingkai emas. Ini adalah tempat di mana keputusan besar dibuat, tempat yang terasa asing dan dingin baginya. Saat ia merapikan tumpukan kertas di atas meja mahoni, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah amplop tebal, bertuliskan cap resmi perusahaan, tergeletak setengah terbuka di bawah karpet, seolah tersapu angin. Sari mengambilnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, dari melihat desain segelnya saja, ini pasti dokumen penting, mungkin terkait kontrak atau aset bernilai tinggi yang tak boleh hilang. Pikiran buruk sempat melintas, bisikan duniawi yang menggoda untuk mengabaikan saja atau bahkan menyembunyikannya. Namun, didikan dan keyakinannya kepada Allah lebih kuat daripada godaan sesaat. Integritas adalah harga mati yang ia pegang teguh. Sari segera melipat amplop itu rapi-rapi, dan meletakkannya kembali, bukan di tempatnya semula yang berisiko, melainkan di tengah meja, di bawah pemberat kertas kristal yang mudah dilihat. Ia memastikan dokumen itu aman dan segera menyelesaikan pekerjaannya tanpa menoleh ke belakang. Tak lama setelah Sari menyelesaikan tugasnya, pintu terbuka. Emer Khalid masuk, tatapannya tajam menyapu ruangan yang kini bersih mengkilap. Matanya langsung tertuju pada amplop yang tertata sempurna itu. Ia mendekat, membaca isinya sejenak, lalu mengangkat pandangannya, mencari sosok yang baru saja berada di sana. Ia menemukan Sari yang kini telah berdiri di ambang pintu. Sebuah senyum tipis, sulit diartikan, terukir di wajah majikan Arab itu. Tindakan kejujuran Sari yang sederhana, tanpa pamrih, telah memicu perhatiannya. Bukan karena nilai dokumen itu, melainkan karena ketulusan hati seorang tenaga kerja wanita yang tak ternilai harganya. Ini adalah ketegasan moral yang mengubah takdir Sari selamanya. Sari berdiri di ambang pintu, kelelahan mental dan fisik membebani setiap langkahnya. Pikirannya dipenuhi bayangan utang yang menumpuk dan wajah orang tua yang menua, sebuah lingkaran kemiskinan yang terasa mustahil untuk diputus. Saat ia sedang tenggelam dalam keputusasaan itu,
Sebuah suara mengagetkannya. Khalid. Namun, kali ini Khalid tidak datang sebagai majikan yang menuntut, melainkan sebagai seorang peminang yang serius. Tatapannya intens, penuh keyakinan yang tak terbantahkan. Ia tidak hanya menawarkan perpanjangan kontrak kerja, ia menawarkan janji kehidupan yang bertolak belakang dengan realitas Sari selama ini. Dengan gerakan elegan, Khalid mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya, berkilauan sebuah cincin emas, memantulkan cahaya masa depan yang mewah dan tenang. Khalid berucap tegas, suaranya menggema di ruangan itu, "Sari, aku tidak hanya membutuhkanmu sebagai asisten. Aku ingin kau menjadi istriku. Tinggalkan kemiskinan itu, tinggalkan semua bebanmu. Aku menjanjikan hidup yang tenang, rumah yang megah, dan jaminan masa depan yang dilindungi oleh karunia Allah." Dunia Sari seakan runtuh dan terbangun dalam sekejap. Ini adalah lamaran yang mendadak. Sebuah tawaran yang terasa dingin, lebih mirip transaksi daripada pengakuan cinta sejati. Jantungnya berdebar kencang, dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Khalid adalah pria asing, jauh dari mimpinya tentang pernikahan yang didasari romansa. Namun Sari juga sadar, ia sedang tenggelam dalam lumpur kemiskinan yang tak berujung. Ini bukan pilihan romantis, melainkan pilihan bertahan hidup yang kejam. Lamaran Khalid bukan sekadar janji pernikahan, melainkan pintu darurat menuju kebebasan finansial yang selama ini ia dambakan. Demi martabat orang tua, demi masa depan yang tidak lagi dipenuhi air mata dan utang, Sari harus mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Cincin emas itu, meskipun terasa berat, adalah satu-satunya jalan keluar. Pernikahan itu terjadi secepat kilat, jauh dari kemewahan impian masa kecil Sari. Hanya ijab kabul sederhana di hadapan beberapa saksi, tanpa pesta, tanpa sorak-sorai meriah. Namun, kesederhanaan dan kecepatan itu justru menjadi bensin bagi api yang akan membakar habis ketenangan hidupnya. Dalam hitungan jam, video pendek upacara itu menyebar bak virus di media sosial, terutama di kalangan komunitas tenaga kerja wanita di luar negeri. Bukan ucapan selamat yang datang, melainkan badai kecaman yang mematikan. Jari-jari anonim mulai menari di layar, melontarkan tuduhan yang menusuk jantung. Sari dituduh menjual diri, menukar kehormatannya demi uang dan status palsu. Mereka menyebutnya aib, pengkhianat prinsip, dan contoh buruk bagi para perantau yang berjuang dengan jujur. Para netizen, yang tidak mengetahui sehelai pun latar belakang penderitaannya, melontarkan kebencian tanpa filter. Mereka menuduh Sari memanfaatkan kemiskinan sebagai topeng, padahal ia hanya mencari jalan keluar dari jurang keputusasaan. Di tengah riuh rendah sumpah serapah dunia maya, Sari berdiri terpaku, mengenakan gaun pengantin yang terasa seperti kain kafan yang berat. Rasa bersalah mulai menggerogoti. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk sebuah janji yang baru terukir? Keraguan mulai berbisik di telinganya, meragukan setiap langkah yang telah ia ambil. Ia tahu, di balik senyum tipisnya, ia sedang berperang sendirian melawan ribuan mata yang menghakiminya. Pada hari yang seharusnya penuh sukacita, Sari justru merasakan beban terberat dalam hidupnya. Hanya kepada kuasa Allah ia bisa memohon kekuatan untuk berdiri tegak menghadapi badai virtual yang datang tanpa ampun. Akhirnya, Sari melangkah memasuki gerbang istana megah milik Khalid. Ini bukan sekadar rumah. Ini adalah mahakarya kemewahan. Taman yang terawat sempurna, pilar marmer tinggi, dan interior yang dipenuhi perabotan berlapis emas murni. Semua yang pernah ia impikan, kini terhampar di hadapannya. Namun, saat pintu-pintu kristal itu menutup di belakangnya, alih-alih merasakan kebahagiaan, Sari justru merasakan dingin yang menusuk. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Ia baru saja memasuki sangkar yang indah, penjara yang terbuat dari jeruji emas. Khalid adalah suami yang bertanggung jawab secara materi. Ia membanjiri Sari dengan pakaian dari desainer terkemuka, perhiasan berkilauan, dan kebebasan finansial tanpa batas. Tetapi, ia absen dalam percakapan, dalam sentuhan, dan dalam kehangatan. Kesibukan bisnisnya menelan habis waktu dan perhatiannya, meninggalkan Sari sendirian di tengah kemewahan yang sunyi. Sari kini adalah nyonya besar di istana yang hampa. Di ruangan-ruangan luas itu, suaranya bergema tanpa ada yang menyambut. Ia memiliki segalanya, kecuali teman bicara, kecuali kehangatan rumah. Hati Sari mulai merintih, merindukan sesuatu yang jauh lebih sederhana daripada permata. Ia merindukan aroma tanah basah setelah hujan di Brebes. Ia merindukan bisingnya suara motor di jalanan desa,
dan senyum tulus ibunya yang penuh kasih. Ia bahkan merindukan kesederhanaan hidup yang ia sangka sebagai kemiskinan dulu. Di istana ini, ia hanya seorang patung cantik yang dipajang. Sari menatap pantulan dirinya di cermin berbingkai emas. Wajahnya cantik, tubuhnya terbungkus sutra, tetapi matanya memancarkan kesepian yang dalam. Ia telah menukar kehangatan keluarga, tawa riang, dan kedamaian hati, demi kemegahan yang kini terasa seperti beban. Sari tahu, tanpa cinta dan kehadiran yang tulus, harta benda hanyalah debu yang berkilauan. Ia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan untuk menghadapi kekosongan yang menggerogoti jiwanya. Sari adalah seorang pengamat yang cermat, dan matanya tidak pernah tertipu oleh kilauan harta. Ia melihat Khalid, sang pemilik segalanya, namun selalu tampak hampa. Pria itu memiliki kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang tak terbantahkan, tetapi di balik sorot matanya yang tajam tersimpan sebuah kehampaan yang menganga. Itu adalah kehampaan seorang raja yang duduk sendirian di atas tahtanya. Khalid lelah. Kehidupan bisnis yang ia jalani, yang dipuja oleh banyak orang, kini terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan. Setiap negosiasi adalah kepalsuan, setiap pujian adalah racun manis, dan setiap pencapaian hanyalah angka-angka dingin di laporan keuangan. Ia sudah muak dengan wajah-wajah palsu, dengan janji-janji kosong, dan dengan segala intrik yang menyertai kekuasaan. Kekayaan yang ia bangun dengan darah dan keringat ternyata tidak mampu mengisi lubang di jiwanya. Sari mengerti, Khalid sedang mencari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua asetnya. Ia mencari tujuan hidup yang telah lama hilang, terkubur di bawah tumpukan ambisi duniawi. Pria sukses itu kini adalah seorang pengembara, tersesat di tengah kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Ia membutuhkan arah, membutuhkan makna, sebuah peta spiritual yang mampu membawanya kembali ke jalan yang benar. Ia mencari kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan saham, ketenangan yang hanya bisa ditemukan melalui kedekatan dengan Sang Pencipta. Sari melihat bukan seorang majikan, melainkan seorang jiwa yang sedang berjuang melawan kekecewaan terbesar, menyadari bahwa telah memiliki segalanya, namun kehilangan dirinya sendiri. Dan di mata Sari, pencarian Khalid untuk kembali kepada Allah adalah perjalanan paling dramatis yang pernah ia saksikan. Malam itu, hening di rumah mewah itu pecah. Bukan karena pertengkaran emosional, melainkan karena benturan ide yang tajam, sebuah debat filosofis yang muncul tanpa diduga. Khalid, sang majikan, sedang meninjau laporan keuangannya, sementara Sari, sang tenaga kerja wanita, baru saja menyelesaikan pekerjaan hariannya. Pembicaraan yang dimulai ringan tentang harga kebutuhan pokok, tiba-tiba menyeret mereka ke jurang perdebatan tentang arti keberhasilan. Sari, ujar Khalid, nadanya dingin dan penuh superioritas. Kau bekerja keras, tapi mengapa kau tidak berusaha lebih keras lagi untuk mencapai levelku? Bukankah kekayaan adalah bukti nyata dari keberhasilan yang sesungguhnya? Semua orang mengejar uang, sebab uang adalah kekuasaan, uang adalah segalanya. Ia memandang Sari dengan pandangan meremehkan, seolah kemiskinan adalah kegagalan moral. Sari berdiri tegak, membalas tatapan itu tanpa gentar. Sorot matanya menunjukkan kejujuran yang langka. Tuan Khalid, uang memang penting, sangat penting, tapi ia hanyalah alat. Alat untuk bertahan hidup, alat untuk menolong keluarga. Tujuan akhir kita bukanlah menimbun harta, melainkan menimbun kebaikan dan ketenangan hati. Ia melanjutkan, suaranya kini lebih tenang namun menusuk. Anda punya segalanya. Uang, kekuasaan, rumah besar. Tapi apakah Anda benar-benar bahagia? Saya mungkin miskin harta, tapi saya kaya rasa syukur. Keberhasilan sejati adalah saat kita bisa tidur nyenyak, tanpa beban dosa, dan saat kita merasa dekat dengan Allah, bukan saat rekening bank kita membengkak. Kata-kata itu menghantam Khalid seperti badai yang tak terduga. Ia, yang selama ini mengukur hidup dari angka dan nominal, terdiam sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang tenaga kerja wanita menyadarkannya, ia mungkin telah memenangkan perlombaan finansial duniawi, tetapi ia telah kehilangan peta menuju kedamaian jiwanya. Perdebatan tengah malam itu berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan renungan pahit yang akan mengubah cara pandang Khalid terhadap hidup selamanya. Sari menarik napas panjang, tatapannya menyapu jauh ke cakrawala gurun yang sunyi. Ia tahu, sudah tiba saatnya untuk membuka tabir yang selama ini ia tutup rapat. Rahasia yang jauh lebih berat dari koper yang ia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di tanah asing ini.
Bukan kemiskinan harta yang paling menyiksa, tetapi kemiskinan kesempatan, ujarnya lirih, suaranya bergetar menahan emosi yang terpendam. Di Brebes, di desa tempatku dilahirkan, pendidikan hanyalah mimpi mewah. Kami tidak punya gedung sekolah yang layak, hanya gubuk reot yang bocor saat hujan. Anak-anak harus berjalan berkilometer, menyeberangi sungai, hanya untuk belajar membaca dan menulis. Mereka dipaksa putus sekolah dini, bahkan sebelum bisa mengenali potensi diri mereka sendiri. Ini adalah lingkaran setan kebodohan yang telah membelenggu nasib kami turun-temurun. Aku bukan hanya membawa ransel berisi pakaian lusuh ke Timur Tengah ini, aku membawa janji. Aku membawa beban harapan seluruh desa di pundakku. Ketika aku memutuskan untuk menjadi pekerja migran, semua orang tua di sana menatapku dengan mata penuh air mata, bukan karena sedih berpisah, tetapi karena ada seberkas cahaya yang mereka gantungkan padaku. Tujuanku datang ke sini, bekerja keras di bawah terik matahari dan dinginnya malam, bukanlah sekadar mengumpulkan uang untuk mahar pernikahan mewah. Bukan. Tujuanku adalah membangun masa depan bagi mereka yang tertinggal. Aku ingin desa kami memiliki sekolah yang berdiri kokoh, tempat anak-anak bisa meraih ilmu tanpa harus takut atap jatuh menimpa kepala mereka. Aku ingin memutus rantai kebodohan itu. Jika Allah mengizinkan, aku ingin hasil keringatku menjadi pondasi bagi perubahan besar, bukan hanya kekayaan pribadi. Inilah rahasia Brebes, rahasia yang kini kuserahkan padamu. Malam itu, malam yang seharusnya menjadi puncak gairah dan janji kemewahan, tiba. Khalid telah menyiapkan segalanya. Kamar pengantin yang diselimuti sutra terbaik, dan di sudut meja, sebuah kotak perhiasan berisi berlian yang berkilauan, siap ia hadiahkan sebagai tanda cintanya. Ia membayangkan Sari akan tersenyum bahagia, mungkin meminta kalung termahal yang ia miliki. Khalid mendekat, hatinya penuh harapan. Ia mengulurkan kotak perhiasan itu kepada istrinya. Semua ini milikmu, sayang, bisiknya lembut, pilihlah apa yang kau suka. Tak ada batasan bagi kebahagiaanmu. Namun, Sari tidak menyentuh kotak itu. Ia duduk tegak di tepi ranjang, matanya menatap Khalid dengan sorot yang dalam, jauh melampaui gemerlap duniawi. Senyumnya tipis, namun penuh makna. Khalid, ucapnya pelan, suaranya merdu, memecah keheningan malam. Aku tidak menikahimu demi emas, perak, atau permata. Jika yang aku cari hanyalah kekayaan, aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku sebagai tenaga kerja wanita. Aku hanya punya satu permintaan, dan ini harus kau penuhi sebagai mahar terindah bagiku. Khalid tercekat. Ia menarik napas dalam, merasakan firasat bahwa permintaan ini akan mengubah segalanya. Katakanlah, Sari, apapun itu, akan aku kabulkan. Sari mencondongkan tubuhnya, menatap Khalid lurus di mata. Jual salah satu aset mewahmu yang paling tidak kau perlukan. Mungkin mobil sport koleksimu yang terparkir di garasi, atau salah satu villa di Bali. Khalid terdiam, mencerna kejutan yang datang bertubi-tubi. Ia tak mengerti. Uang hasil penjualan itu, lanjut Sari, suaranya kini bergetar karena emosi, jangan kau berikan padaku. Gunakan seluruhnya, tanpa sisa, untuk membangun sebuah yayasan pendidikan yang layak di kampungku, di Brebes. Anak-anak di sana harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenal ilmu dan meraih masa depan yang lebih baik. Itu janji kita kepada Allah. Permintaan itu menghantam Khalid seperti gelombang air suci. Ia menyadari bahwa ia baru saja menikahi bukan sekadar wanita, melainkan seorang utusan yang membawa misi mulia. Malam pertama mereka, alih-alih diisi dengan hasrat pribadi, justru diisi dengan janji amal dan harapan bagi sesama. Khalid mengangguk, hatinya luluh, dipenuhi rasa hormat yang tak terhingga. Ia kini tahu, Sari adalah harta yang jauh lebih bernilai dari seluruh kekayaan yang ia miliki. Suara Khalid menggema, memecah kesunyian ruang kerja yang mewah itu. Matanya memerah, menunjukkan badai kemarahan yang tiba-tiba meletus di dadanya. Ia berdiri tegak, memandang Sari dengan tatapan yang penuh keterkejutan dan penghinaan, seolah ia baru saja melihat istrinya berubah menjadi orang asing. Apa yang barusan kau minta, Sari? Ulangi, serunya, nadanya tajam dan menusuk. Permintaan Sari itu, bagi Khalid, adalah sebuah kegilaan, sebuah fantasi yang tak masuk akal, dan sebuah penghinaan terhadap segala yang telah ia bangun. Ia menganggapnya sebagai ujian yang keterlaluan. Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu?
Sari? Atau apakah kau sengaja berusaha membuatku marah? Khalid memajukan tubuhnya, tangannya mengepal di meja. Kau tahu apa yang kau minta itu mustahil. Kau tahu itu melanggar semua prinsip dan kehormatanku sebagai seorang suami dan seorang pemimpin. Kekayaan Khalid kini terasa seperti beban, seperti umpan yang dimanfaatkan oleh Sari. Kau memanfaatkan kekayaanku, bukan? Tuduhnya, suaranya kini diselingi rasa kecewa yang mendalam. Kau pikir karena aku mampu memberikan apapun, aku akan menuruti permintaan gila ini hanya demi mempertahankan egomu? Kau menganggap uangku adalah kunci untuk membuka pintu apapun, bahkan pintu yang seharusnya tertutup rapat oleh akal sehat. Khalid menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak di hatinya. Namun, rasa dikhianati jauh lebih besar daripada kesabarannya. Aku telah memberimu kemewahan, nama baik, dan keamanan. Namun, tampaknya kau tidak pernah puas. Kau sedang menguji batas kesabaranku, Sari, ucapnya perlahan. Setiap kata terasa berat dan dingin. Aku peringatkan kau, kesabaran seorang suami memiliki batasnya. Jangan sampai kau menyesali hari ketika kau memutuskan untuk menyentuh batas itu. Keheningan malam itu terasa berat, diselimuti oleh ketegangan yang tak terucapkan. Khalid, yang mengharapkan jawaban materialistis atas tawaran mahar besarnya, terkejut melihat reaksi Sari. Ia tidak meminta lebih. Ia justru menolak. Air mata mulai menetes membasahi pipi Sari. Bukan air mata kesedihan, melainkan kejujuran yang begitu mendalam. Ia mengangkat tangannya, seolah menghalangi tawaran kemewahan pribadi yang baru saja diucapkan Khalid. Tuan Khalid, suaranya bergetar, namun penuh ketegasan, pernikahan ini tidak boleh didasari oleh kontrak material semata. Jika tujuan kita hanya pertukaran kekayaan dan kenyamanan pribadi, maka kita telah gagal sebelum memulai. Sari menghapus air matanya, menatap lurus ke mata Khalid, membiarkan jiwanya berbicara. Saya tidak mencari kemewahan, Tuan. Saya mencari tujuan yang lebih mulia. Sebuah jalan bagi kita berdua untuk memberi manfaat bagi sesama. Kekayaan Tuan adalah amanah, dan saya ingin kita memanfaatkannya untuk menolong lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Ia melanjutkan, nadanya kini lebih lembut, namun syarat makna. Kebahagiaan sejati, Tuan Khalid, tidak ditemukan dalam menerima, tetapi dalam memberi. Saya ingin pernikahan ini menjadi wadah bagi Tuan untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang datang dari memuliakan orang lain, dari berbagi rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada Tuan. Ucapan Sari menusuk relung hati Khalid. Ia terdiam, menyadari bahwa di hadapannya, ia tidak berhadapan dengan wanita yang haus harta, melainkan dengan jiwa yang mencari makna dan pengorbanan suci. Ia mulai memahami, Sari tidak menolak kekayaan, ia menolak ego. Ia ingin pernikahan ini menjadi jembatan menuju kebahagiaan yang abadi, bukan sekadar janji kemewahan yang fana. Keheningan menyelimuti ruang kerja Khalid, keheningan yang jauh lebih memekakan daripada hiruk-pikuk pabrik baja miliknya. Khalid, sang penguasa bisnis yang biasanya tak tergoyahkan, kini terpaku, terbungkam oleh kejujuran yang menusuk dari istrinya. Kata-kata Sari bukanlah tuntutan, melainkan seruan hati yang murni, sebuah pengingat keras tentang nilai-nilai yang telah lama ia abaikan. Ia menatap Sari, melihat kesungguhan yang tak pernah ia temukan dalam negosiasi bisnis manapun. Benteng kesombongan yang selama ini ia bangun, perlahan mulai runtuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Khalid merasakan sesuatu selain ambisi. Ia merasakan penyesalan. Khalid lantas mengalihkan pandangan ke jendela, di mana kota terhampar di bawah kekuasaannya. Ia memiliki segalanya. Kekayaan tak terbatas, pengaruh, dan nama besar. Tetapi, Sari telah menunjukkan padanya jurang menganga antara keberlimpahan materi dan kemiskinan spiritual. Apa gunanya puluhan miliar rupiah jika hati nuraninya telah lama mati? Dalam renungannya yang mendalam, Khalid menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia mengejar bayangan kekuasaan, sementara kunci untuk menemukan kembali kedamaian jiwanya berada tepat di sampingnya. Sari bukan sekadar istri yang harus ia penuhi kebutuhannya. Ia adalah kompas moralnya, cermin yang memantulkan keburukan jiwanya yang telah berdebu. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk dalam benaknya. Ia harus berubah. Kekayaan ini tidak lagi boleh menjadi tujuan, melainkan sarana untuk berbuat baik. Khalid akhirnya luluh. Ia sadar, melalui ketulusan dan keteguhan iman Sari, Allah sedang memberinya kesempatan kedua.
Inilah titik balik, awal dari pencarian jati diri yang sesungguhnya. Ia akan menjadi pengusaha, tetapi kini, ia akan dipimpin oleh hati, bukan oleh angka. Di hadapan Sari, di bawah langit yang menjadi saksi bisu, Khalid menarik napas panjang. Bukan hanya tentang cinta, ini adalah tentang tujuan hidup yang jauh lebih besar. Mata Khalid yang biasanya memancarkan kalkulasi bisnis kini memancarkan kelembutan yang dalam, sebuah pengakuan bahwa hatinya telah menemukan rumah, bukan di gedung pencakar langit, melainkan di dalam visi mulia seorang wanita sederhana. Sari, ucapnya perlahan, suaranya dipenuhi janji yang tak terhingga. Aku setuju. Aku setuju bukan hanya untuk menikahimu, tetapi untuk membangun bersamamu. Kekayaan yang kupunya, waktu yang kuhabiskan mencari makna, kini telah menemukannya, yaitu Indonesia dan dirimu. Khalid menggenggam tangan Sari, tatapan mereka saling mengunci, memateraikan sebuah komitmen yang melampaui ikrar pernikahan. Mereka tidak akan lagi sekadar menyaksikan penderitaan tenaga kerja wanita, atau anak-anak yang putus sekolah di mata mereka yang terpinggirkan. Mereka akan menjadi solusi. Mulai hari ini, lanjut Khalid dengan keyakinan penuh, kita akan mendirikan yayasan Sari Khalid Foundation. Yayasan ini akan berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan di pelosok Indonesia, di tempat-tempat di mana harapan seringkali padam. Saat itu juga, sebuah ikatan suci terjalin. Ini bukan cinta biasa yang hanya mencari kesenangan duniawi, melainkan cinta yang berpondasi pada pengabdian kepada sesama, sebuah rencana indah yang digariskan oleh Allah. Khalid dan Sari kini bukan hanya sepasang kekasih. Mereka adalah mitra, jiwa yang dipersatukan oleh visi kemanusiaan yang agung. Mereka telah menemukan makna sejati, bahwa cinta yang paling murni adalah cinta yang melayani. Mereka siap meninggalkan masa lalu, siap menghadapi tantangan di depan, dan siap memulai babak baru yang penuh harapan di tanah air yang mereka cintai. Cinta mereka telah menjadi mercusuar, menerangi jalan menuju kebaikan yang tak terbatas. Setelah bertahun-tahun berjuang di bawah langit asing, hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Pesawat yang membawa Sari dan Khalid mendarat di bandara terdekat, namun kepulangan mereka tak berhenti di sana. Mereka langsung menuju kampung halaman Sari di Brebes. Ini bukan kepulangan biasa. Mereka disambut bukan hanya oleh keluarga, tetapi oleh ribuan warga desa, pejabat daerah, dan para ibu yang dulu pernah berada di posisi yang sama dengan Sari. Wajah-wajah yang dulu melihat Sari sebagai tenaga kerja wanita biasa, kini melihatnya sebagai pahlawan devisa, bahkan lebih dari itu, pembangun bangsa. Ribuan pasang mata menatap Sari dengan haru. Sambutan itu dipenuhi tangis syukur, sorak-sorai kebanggaan, dan harapan yang membuncah. Khalid, berdiri tegak di samping istrinya, tersenyum bangga. Ia menyaksikan bagaimana ketulusan dan ketekunan Sari kini membuahkan penghormatan yang layak ia dapatkan. Sari tidak datang untuk memamerkan kemewahan atau kekayaan yang ia raih. Ia datang untuk menunaikan janji yang ia ukir di bawah langit gurun yang panas. Janji untuk mengentaskan desa dari keterbatasan. Di atas sebidang tanah lapang yang telah disiapkan, mereka berdiri. Di sana, akan dibangun sekolah harapan dan pusat pelatihan masyarakat. Ini adalah tempat di mana para ibu dan pemuda Brebes dapat belajar keahlian baru, agar tak ada lagi yang harus menempuh jalan sunyi dan penuh risiko seperti yang pernah ia lalui. Dengan tangan gemetar, diiringi doa dari seluruh warga, Sari dan Khalid meletakkan batu pertama. Batu itu bukan sekadar fondasi bangunan fisik, namun fondasi bagi masa depan yang lebih bermartabat bagi desanya. Sari memejamkan mata, mengucapkan syukur kepada Allah. Ia telah membuktikan bahwa seorang tenaga kerja wanita yang berjuang dengan hati bisa menjadi arsitek bagi masa depannya sendiri dan masa depan bangsanya. Kisah perjuangan telah usai. Babak pengabdian baru saja dimulai. Kisah perjalanan Risa dan Bima akhirnya mencapai puncaknya. Pernikahan mereka bukanlah sekadar janji dua insan yang dimabuk asmara, melainkan sebuah deklarasi yang menggugah hati jutaan orang, bahwa cinta sejati dan kekayaan harus selalu bersanding demi tujuan yang jauh lebih mulia dari sekadar kepuasan diri. Di bawah langit yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka, Bima dan Risa bersumpah untuk mengubah kekayaan duniawi mereka menjadi warisan yang abadi. Mereka menyadari, harta yang mereka miliki hanyalah titipan, sebuah amanah dari Allah. Warisan sejati bukanlah aset yang tertera di bank, melainkan jejak kebaikan yang mereka tanamkan dalam hidup sesama. Dengan kekayaan Bima dan semangat juang Risa yang tak pernah padam,
Mereka mendirikan sebuah yayasan besar. Fokus utama yayasan itu adalah membantu para tenaga kerja wanita yang kembali ke tanah air, memberikan mereka pelatihan keterampilan, modal usaha, dan yang terpenting, harga diri yang sempat hilang. Risa, yang pernah merasakan pahitnya perjuangan di negeri orang, kini menjadi mentor dan cahaya harapan bagi ribuan perempuan. Kebahagiaan sejati tidak lagi ditemukan dalam kemewahan mobil atau perhiasan, melainkan dalam senyum tulus orang-orang yang mereka bantu. Mereka hidup dalam keberkahan yang tak terhingga, menemukan kepuasan yang mendalam setiap kali mereka memberi. Rumah mereka dipenuhi tawa dan kedamaian, bukan karena harta benda yang melimpah, tetapi karena hati mereka yang penuh syukur. Kisah Risa dan Bima menjadi mercusuar harapan di tengah kegelapan. Mereka membuktikan kepada dunia, kekuatan cinta yang didasari ketulusan dapat mengubah takdir, dan kekayaan sejati adalah alat untuk menyebarkan keadilan dan kasih sayang. Mereka telah menemukan warisan sejati, transformasi hidup yang inspiratif menuju keberkahan yang tak pernah lekang oleh waktu. Cerita selesai. Pelajaran dan pesan moral dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah mahkota termahal dalam hidup. Bahkan kemewahan tidak mampu menutupi keretakan yang disebabkan oleh kebohongan. Pelajaran terbesar adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan memperjuangkan masa depan. Hanya dengan kejujuran, cinta sejati yang mampu menerima masa lalu yang paling kelam sekalipun akan bersemi. Ingatlah, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah motivasi hidup yang paling sejati. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.